sore, ketemu lagi sama Mas Bo, jalan lagi. Ini hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025. Sore ini aku udah di Terminal Pulau Gebang. Wah, ini deh, tahu-tahu di Pulau Gebang banget ya. Ini aku lagi baru sampai dari Cikarang. Tadi habis menghadiri acara peresmian pembukaan pabrik barunya Daimler Truck Mercedes-Benz. Nah, ini sekarang udah di Terminal Pulau Gebang. Soalnya sore ini aku rencana langsung pulang ke Jogja. Belum beli tiket, tapi aku udah punya rencana mau naik apa. Jadi hari ini aku mau naik Sinar Jaya yang kelas super eksekutif. Beli tiketnya langsung aja di loketnya Sinar Jaya nanti. Yuk, ini nanti habis beli tiket mungkin kita bisa ngopi-ngopi dulu di sini. Tapi sementara aku tak ke loketnya dulu ya, beli tiket dulu. Loket PU Sinar Jaya itu gampang banget buat ditemukan. Jadi begitu kita naik di eskalator utama, yang biasa untuk naik penumpang dari lantai dasar ke lantai 1, itu langsung kelihatan. Loketnya gede banget dan tertutup kayak gini. Nah, jadi gampang banget pasti nemunya. Ke Jogja yang super eksekutif hari ini. Oh iya. Giwangan. Ini kalau naik Sinar harus sesuai sama kartu identitas. Tiketnya ada voucher HP-nya ya? Oke. Terus aku nunggu di atas lantai 2 ini. Ya. 17.50 ya. Ini udah di loketnya Sinar Jaya. Udah beli tiket juga. Beli tiket dadaan dan masih dapat bangku nomor 1 paling depan single seat. Karena hari ini pas sebelum aku beli tiket tadi, bis ini baru terisi 1 penumpang. Jadi ini masih bebas pilih kursi. Nah, ini udah tiketnya model kayak gini. Ini nanti berangkat jam 17.50. Sekarang jam 4 sore, jadi masih punya waktu sekitar 1,5 jam lebih lah sebelum jam keberangkatan. Nanti aku rencana ke bawah dulu, mau mungkin ganti kaos dulu di toilet, terus ngopi-ngopi dulu sebentar, baru nanti kita naik ke jalur keberangkatan. Ini tiketnya 53DD, nanti bisnya Mercy ini, Mercy 1626, body jet bus 5 kalau nggak salah. Dan nanti ada servis makannya. Nah, terus ini juga dapat air mineral Teta. Ini suasana loketnya Sinar Jaya. Jadi kalau mau beli tiket dadaan atau udah pesan tiket online, mau tinggal cetak tiket di sini bisa. Sudah beli tiket, kembali turun ke bawah. Tadi udah mampir di toilet juga. Ini kayaknya beli apa gitu di Indomaret ya. Di sini lo ada kafe enak. Wah, sebentar tak ke Indomaret dulu. Ini nih, di Pulau Gebang ada coffee shop namanya Libers Coffee. Mampir dulu. Wah, ini nyerang kita ada ginian di sini. Kopi ini wis toko. Ada teh aja lah. Pesen cafe latte hot. Wah, cocok ini. Dan ini 24 jam teman-teman. 24 jam ini. Jadi kalau turun bis kepagian banget atau masih tengah malam bisa ke sini. Wah, mantep terang. Ngopi dulu. Sudah selesai ngopi. Ini recommended lur, kopinya enak, harganya juga masuk akal. Dan di terminal ini lain. Yuk kita naik. Aku mau naik ke area keberangkatan. Lewatin loketnya Sinar Jaya lagi, dan banyak banget loket-loket bis yang lain. Ini City Trans di sini. Ini hitam nih. Pekanbaru, menarik sekali.
Dan ini tiketnya kita bawa untuk naik, untuk boarding ke area keberangkatan. Tapi jangan lupa laporan dulu ya. Jadi ada checkpoint dulu di sana sama petugas-petugas dari terminal. Checkpoint di sini. Di Pulau Gebang itu jadi harus checkpoint untuk dapat sejenis boarding pass gini lah untuk masuk ke area keberangkatan. Jadi nanti di scan di sana. Ini jadi seharusnya yang bisa masuk sih cuma penumpang ya. Sementara kalau pengantar yang memang penumpangnya perlu asistensi itu mungkin ada izinnya khusus. 72 VX tujuan Terus kita nomornya 53DD. Belum ada pengumuman sih. Mudah-mudahan bisnya nggak telat ya. Tadi sih aku sekilas lihat maps, tolnya lancar tuh. Dia bisnya dari Pondok Cabe dan Lebak Bulus. Suasana terminal Pulau Gebang nih, ruang tunggunya yang di lantai atas nih nggak terlalu rame karena ini weekday dan kemarin habis liburan Idul Adha, jadi mungkin ya wajar kalau sepi ya. Nah, Sinar Jaya itu biasanya di pintu 1, pintu 2, nomor-nomor kecil gitulah. Sana tuh, itu udah ada beberapa bis Sinar Jaya. Nanti kita ke situ. Kita langsung ke situ aja yuk, ke luar aja lah, nunggu di luar sambil lihat-lihat situasi. Ada area bermain anak. Ini aku baru tahu juga di deretan sini. Mungkin udah lama ya, tapi aku baru lihat. Ini ternyata ada jenis kedai. Tuh, jualnya macam-macam tuh. Ada kopi, ada minuman dingin, mikap, cemilan-cemilan. Di ujung sebelah timur ini ya, ini di dekat pintu nomor 1. Lama loh, kayaknya udah lama, aku baru tahu aja. Terus ada kursi pijet juga. Nyeneng ya terminal Pulau Gebang tuh kalau lagi nggak rame banget. Oh gitu. Oke. Kayak gini dulu ya? Iya oke. Jadi ternyata dari tadi namaku udah dipanggil. Ya baru 2 kali ini sih. Tak cariin bisnya nggak ada, katanya 53DD. Ternyata aku naik ini dulu dari Pulau Gebang. Terus nanti ditransit di Cibitung. Alah, males tenan aku saja nih, tapi ya wis piye nek. Sudah di dalam bis, tapi ini bukan bis yang seharusnya. Karena ini tadi nomor berapa ya bisnya ya? Aku lupa. Jadi ini kelasnya kelas apa sih nih? Oh ya, kalau yang Sinar Jaya yang City 22 tanpa legres dan tanpa toilet tuh. Itu. Jadi dari Pulau Gebang sini aku ini dibawa dulu ke Cibitung, ke Pul Cibitung, baru nanti dari Cibitung aku naik bisnya. Seharusnya nggak gini, karena seharusnya itu bisnya itu berangkat dari Pondok Cabe atau Lebak Bulus gitu, terus dia mampir Pulau Gebang. Jadi langsung dengan kelas super eksekutif. Tapi untuk kali ini mungkin ada kendala atau apa, aku juga nggak tahu. Jadi ini aku ditransit dulu nanti di Cibitung. Sebetulnya ya, jujur ya, aku tuh malas kayak gini, tapi ya gimana lagi, ini nganu kok, mungkin ada halangan apa, jadi ya wis tidak apa-apa. Lagian ini juga kondisi bisnya yang untuk ngetransit dari Pulau Gebang ke mana,
ke Cibitung juga nggak full juga, jadi masih oke. Oke, nggak apa-apa, kita nikmati aja. Padahal aku sebayang berangkat dari Pulau Gebang dengan super eksekutif dengan kondisi cuaca yang masih agak terang. Ini nanti start Cibitung udah gelap ini. Ya wis lah. Ini kita berangkat dari Pulau Gebang jam 5 menit, jam 5 sore kurang 5 menit berangkat dari Pulau Gebang tuh. Padahal tadi aku tuh habis ngopi niatnya naik dulu terus santai-santai dulu karena pikirku masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum jam keberangkatan, tapi ternyata nama aku udah dipanggil-panggil untuk langsung masuk ke dalam bis, dan ternyata bisnya ini. Aduh, ini ya antara kecewa tapi juga nerimo juga, ya wis tidak apa-apa. Dan untungnya tadi tuh staf Sinar Jaya yang di area keberangkatan di terminal itu juga dia menyampaikannya dengan sangat-sangat enak gitu. Jadi naik ini dulu, nanti di transit di Cibitung. Tadi dia nyebut alasannya sih, cuman aku nggak seberapa ngeh armadanya lagi perbaikan atau gimana gitu, atau lagi servis, lagi perawatan apa gimana gitu, nggak seberapa ngeh aku. Jadi tapi masih alasan yang bisa diterima. Ya semoga nanti dari Cibitung nggak telat ya. Harusnya sih ini belum berangkat dari Pulau Gebang masih sejam lagi, tapi berhubung ikut bis transitan ya wis. Wah, tapi berhubung aku bepergian sendiri nggak apa-apa wis. Ini sekaligus aku ini sedikit ini ya, sebetulnya ini adalah kursi yang unik ya, dan aku penasaran banget. Udah pernah sih aku naik Sinar Jaya dengan kursi yang begini ini beberapa kali, cuman udah lama banget. Jadi ini kursi yang, aduh aku lupa ini buatan siapa. Ini yang khasnya Sinar Jaya ini kursinya. Lain daripada yang lain ini. Kalau Sinar Jaya naik bis yang kursinya dua-dua tanpa legrest, kayak gini nih kursinya. Tuh. Oh, dan ini bisnya tanpa toilet, jadi nggak ada toilet di belakang tuh. Kalau stikernya sih tadi Jakarta Purwokerto ya, nggak tahu ini memang lagi ngelain ke arah Purwokerto atau cuma transitan aja ke Cibitung, nggak tahu aku. Ini kursinya, kalau aku ini sih banyak dengar cerita tentang kursi ini yang katanya mungkin beberapa temen kurang cocok, tapi entah kenapa aku malah cocok loh ini sama kursinya Sinar Jaya kayak gini nih. Cocok aja kalau aku tuh. Legroom pas-pasan lah, karena ini bukan yang kelas legrest, bukan yang kelas tinggi, jadi biasa, tapi masih bisa selonjor ke bawah kakinya, enak banget, enak. Terus ini didudukin juga cukup nyaman. Malah jadi kayak nostalgia Sinar Jaya zaman dulu. BTW ini bisnya bodinya SR1 single glass, cuman aku tadi tak pikir di depan ada penumpang, ternyata penumpang yang di depan malah pindah ke belakang. Wah, ini naik Sinar Jaya yang kayak gini di jalur selatan itu nostalgic banget guys, nostalgia sekali. Kinclong. Wah. Stasiun LRT Bekasi Barat.
Tambun mendekati Cibitung, hujan gede banget. Sejak tadi siang waktu masih di Cikarang, terus sampai aku di Cakung di Pulau Gebang itu hujannya nggak rata loh. Dan ini di sini udah nih terus. Ini persiapan belum exit tol Cibitung sih, tapi pindah dulu ke masuk ruas tol Cibitung Cilincing. Nah, jadi dulu sebelum ada jalan tol yang Cibitung Cilincing ini dulu begitu keluar dari ruas tol Jakarta Cikampek ini, itu langsung gerbang tol Cibitung, dan nggak jauh dari situ kita langsung sampai di poolnya Sinarjaya. Tapi semenjak ada tol yang baru ini jadi gerbang tolnya itu ditutup, akses tolnya yang langsung di tol Jakarta Cikampek di Cibitung ditutup, dan langsung dimasukkan ke ruas tol Cibitung Cilincing. Habis itu nanti masih agak jauh baru kita bisa keluar dari tol dan menuju ke poolnya Sinarjaya, dan itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kalau dulu begitu keluar tol Jakarta Cikampek ini bisa langsung sampai, nah ini muter-muter dulu, aduh pokoknya. Nah ini kan Kalimalang ya kalau nggak salah. Itu poolnya Sinarjaya itu sebetulnya nggak jauh dari sini tuh, cuma di bawah situ itu. Dari sini tuh kelihatan. Tapi kita masih harus muter dulu jauh. Ini kita udah keluar tol di gerbang tol Telaga Asih. Nah, terus ini kita menuju ke poolnya Sinarjaya Cibitung. Ini baru jam berapa? Ini baru jam 5:30. Sementara kalau aku nggak salah, bis ini jadwal keberangkatannya dari Cibitung itu jam 7:04 atau 18.50 gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa satset ya. Jadi karena dia dari Cibitung kan, jadi harusnya satset langsung berangkat gitu pas jam keberangkatannya. Syukur-syukur kalau lebih awal gitu. Jangan sampai telat lagi. Jangan sampai telat. Nah, karena biar lancar semuanya. Handoyo itu punya pool di Cibitung. Itu Tunggal Darah juga punya pool di Cibitung. Cibitung hujan. Nah ini dia nih poolnya Sinarjaya Cibitung. Wih rame di sini nih kalau pas menjelang liburan. Waduh rame nih pol. Ini
53 DD-nya nih. Nih. Ini bis yang nanti bakal membawaku ke Jogja nih. 53 DD. Bisnya udah parkir, berangkatnya masih lama banget. Ya. 53 DD ya. 53 DD. Nanti kasih ke supirnya. Oh ya, oke. Atur nuwun. Jadi aku dikasih kayak gini, nggak tahu ini maksudnya apa. Pokoknya sama drivernya bis ini tadi dikasih ini. Drivernya ramah banget dan sangat komunikatif sekali. 45 RT. Dan ini bis kita 53 DD. Sudah di sini. Jam 17.40 sekitar itulah, jam 6 kurang 20 menit ini aku udah mendarat di Pul Sinar Jaya Cibitung. Dan ini aku langsung masuk ke dalam bis yang akan bawa aku ke Jogja malam hari ini. Sinar Jaya dengan nomor lambung 53 DD, Mercedes-Benz OH 1626, bodinya Jetbus 5, dan ini kelasnya super eksekutif. Seatnya 21. Ini dan ini istimewa banget teman-teman. Nih ya, coba tak jelasin ya. Tuh. Jadi ini kursinya, ini kursi jumbo karena konfigurasinya kan 21 ya. Satu di kiri dan dua di kanan. Dua di kanan, satu di kiri. Kursinya istimewa banget nih, coba. Ini kursi bahannya bluedroo. Bagian tengahnya situ bluedroo. Ini pastinya didudukin nyaman banget. Walaupun di pinggir-pinggirnya bukan bluedroo, tapi di tengah bluedroo. Terus ini ada bantalannya yang udah adjustable, bisa digeser-geser, naik turun nanti. Ada bantal, ada selimut, dan double leg rest. Jadi ini leg restnya double. Nyaman banget ini, diamai. Kakinya nggak gantung. Ini aku kalau disuruh pilih naik bis ini apa sleeper, aku pilih yang kayak gini kok. Karena aku memang kurang cocok sama sleeper ya sebetulnya. Jadi jarang-jarang banget aku naik sleeper. Jadi aku lebih pilih yang kayak gini. Kursinya jumbo, double leg rest, wah sempurna sekali. Terus di kursinya, di sandaran kursi ini ada kabulder gitu untuk naruh botol atau cup-cup minuman gitu. Dan ini kursinya ternyata full spek ini. Ada meja lipatnya juga. Loh. Ada meja lipatnya juga. Loh. Wangun. Wah, aku di nganu ya. Nge-review gini aja aku heboh ya. Dan koyo ora tau numpak bis super eksekutif, padahal yo lumayan sering naik bis yang kursinya kayak gini. Tuh. Ini walaupun nanti penumpangnya nggak full, aku nggak tahu isi berapa penumpang, tapi yang pasti ini semua bantal dan selimut sudah tertata rapi di setiap kursi. Kita coba cek ke belakang yuk, ada apa. Di bagian belakang sini, ini menarik nih. Nih, ini ada dispenser air panas. Di atasnya itu ada sejenis rak box gitu. Di situ ada teh, ada kopi-kopi, saset, dan ada paper cup-nya juga. Jadi kita bisa nyeduh teh dan kopi di sini. Ini fasilitas untuk penumpang juga ini. Wow, mantap jiwa. Harga 300.000 loh. Dapat kursi yang kayak gini, dapat fasilitas kayak gini. Belum nanti kita masih ada servis makan di rumah makan, ya kan? Wah, mantep. Di sini di bagian belakang udah biasa ada toilet. Toilet bis ya standar pada umumnya, hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan digunakan saat bis sedang berjalan. Nih ya, ingat-ingat ya teman-teman, kalau naik bis itu toiletnya cuma bisa digunakan untuk buang air kecil dan saat bis berjalan. Setauku untuk di Indonesia, setauku ya, saat ini baru Juragan 99 yang punya toilet bisa untuk buang air besar. Kalau selain itu toilet standar hanya untuk buang air kecil aja. Nih,
Menyimak interiornya nyenengke banget ya. Udah jet bus 5 dengan ambient slide-nya yang warnanya ini apa nih? Warm white ya kalau nggak salah. Yang warnanya kayak gini. Dan kursinya jumbo 12, rimba kencana, bludru. Nikmat mana yang kau dustakan teman-teman. Double leg rest pula. Wah, iki nyenengke tenan wis to. Damai. Tak tunjukin kursiku. Jadi ini kursiku. Aku duduk di bangku nomor 1. Di bangku nomor 1. Ini jadi ada sekatnya. Nah, ini ada sekatnya. Tapi sekatnya bukan yang full bening, full transparan sampai bawah, bukan. Jadi ini beningnya cuma setengah di atas. Jadi model-model kayak sekat model zaman dulu lah. Dan kalau di kursiku ini memang pandangan akan terhalang karena ini ada TV segede gaban di sini. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena menurutku naik bis ini nanti kita nggak hanya melihat pemandangan keluar, tapi juga istirahat. Ini bis cocok banget buat istirahat. Jadi kalau mau menikmati perjalanan oke, kalau mau istirahat sangat-sangat oke sekali. Sementara kita lihat ya di kursi nomor 3. Kursi nomor 3 ini tuh. Di sini tetap sih ada sekat, terus ada kacanya double glass, jadi otomatis terbelah di tengah gitu. Tapi di sini pandangannya sedikit lebih lega karena di sini nggak ada TV yang segede gaban kayak di sebelah kiri. Di sini polos, di sini nggak ada TV. But it's okay, I'm not complaining about my seat ya. Sok-sokan bahasa Inggris. Aku nggak komplain sama sekali tentang kursiku karena ya sudah, ini kursi jumbo super eksekutif yang wis nyaman banget wis pokoknya. Nah, wis minta apa lagi? Udah, wis lebih dari cukup sih kalau buat aku. Ini untuk kursinya di bagian depan sini ini ada stop kontak teman-teman. Ada stop kontak yang biasa. Untuk ngecharge handphone bisa. Di atasnya ada USB, ada USB port, jadi lengkap. Belum lagi nanti di atas dekat lubang AC itu juga ada USB port lagi, tapi tipe A ya, jadi USB nya tipe A. Oh sorry, yang di atas ada Type C juga. Sementara yang di sini tipe A dan yang colokan biasa. Oke, porak damai gini lagi, damai tenan toh. Waduh. Interior jet bus 5 keren, idola. Kursinya kayak gini, double leg rest. Aku meh komplain piye gini gitu. Tidak ada yang bisa dikomplain dari apa yang ada di sini. Wah, enak banget nih. Selonjor, kakinya nggak gantung. Kakinya nggak gantung, enak banget. Wah, damai tenan, damai sekali. Ini kursi, salah satu kursi bis kelas super eksekutif ternyaman menurutku ya. Ini salah satu yang ternyaman. Wow, nyeneng banget. Seneng aku naik bis ini. Ini kita jam berangkatnya masih lama banget sih, masih sekitar sejam lagi kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita sambil lihat-lihat situasi dan kondisi di mana namanya, Pul Sinar Jaya Cibitung. Full senyum bolo, walaupun tadi sempat oper dari Pulau Gebang ke sini. Silakan Pak, kalau Iya. mau bikin kopi teh ada. Oke Pak, oke, makasih Pak. Ya, meskipun tadi sempat kena oper dulu ya dari Pulau Gebang ke sini, tapi ya itu tadi ada sedikit kekecewaan, tapi nggak apa-apa karena ya memang keadaan begitu. Bisnya habis servis tadi, ini bisnya di Cibitung, dan begitu sampai sini kita disuguhi dengan bis yang dengan fasilitasnya kayak gini. Ya wis, aku sih nggak akan habis aku bilang wis mantep tenan iki, wis memuaskan sekali. Ini harga tiketnya cuma 300.000 loh teman-teman. 300.000 itu kalau kalian beli di langsung di agen atau di loket tuh 300.000.
Terus kalau di beberapa online travel agent itu ada yang tetap 300.000, ada juga yang 300 berapa gitu. Jadi ada yang ada tambahannya. Sedikit info tambahan ini buat teman-teman yang misal mau pesen kursi di nomor 2. Jadi kan nomor 1 single seat, nomor 2, nomor 3. Untuk baris paling depan yang kursi tengah, ini double leg rest-nya beda dengan yang double leg rest di kursi-kursi yang lain ya. Jadi ini modelnya yang double leg rest tapi yang lipat kayak gini. Ya, tuh lipat gini. Jadi leg rest-nya dinaikin terus ini dibuka, nanti jadi panjang. Jadi kayak gitu modelnya. Karena di sini kan ada pintu, jadi nggak bisa kalau pakai double leg rest yang model terpisah gitu, nggak bisa. Dan ini bisnya Mercy banget, bahkan bukan cuma chassisnya Mercy 1626, sampai sekursi-kursinya nih ada Sinar Jaya Group di sini tulisannya, dan ini ada logonya Mercy di sini. Sangar, sampai sekursi-kursinya ada logonya Mercy. Jadi ini kursi untuk bis Mercy. Keren. Ini tampilan eksteriornya sekilas. Mercedes-Benz OH 1626, bodinya Z5. Ini aku nggak bisa terlalu mundur soalnya gerimis. Bodinya Z5, nomor lambung 53DD. Ini kita masih nunggu jam keberangkatan, sekitar hampir sejam lagi sih. Berangkatnya pokoknya setengah 7-an lah, setengah 7 lebih setauku dari sini, dari Cibitung. Z5 MHD. RC Hino RN, body jetliner. Wih, karoserinya udah tutup lur, Rahayu Santosa. Ini 38 RF, Hino RM 280, cuman nggak tahu nih jurusan kemana. 73 RE 27 VX. Jam-jam ramenya full Cibitung. RD. Jadi ini full Cibitung tuh mengingatkanku pada parkiran Abu Bakar Ali di Jogja, karena jadi model parkirnya maju gini kan. Jadi kalau bis belakangnya udah siap mau berangkat duluan, ya depannya maju dulu kayak gitu, biar bisa lewat. Barusan ngobrol sama drivernya di depan, di luar. Ini nanti bis perkiraan berangkat jam 7, karena ternyata jadwalnya dari Cibitung itu 18.50. Jadi kalau jadwal dari Pulau Gebang 17.50, dari Cibitung 18.50. Nah, kalau dilihat-lihat kan aku nunggu di sini lama banget ya, berarti ya sejam lebih. Ya karena sebetulnya itu tadi, jadi aku diberangkatkan dari Pulau Gebang itu lebih awal. Jadi belum jadwalnya, tapi aku udah diberangkatkan dari Pulau Gebang naik bis yang operan tadi. Tapi nggak apa-apa. Kita menunggu lama, bisnya masih lama, masih tunggu satu penumpang lagi. Kabarnya penumpangnya dari Pondok Cabe atau dari Lebak Bulus gitu, masih dibawa dengan bis Sinar Jaya yang lain ke sini, belum sampai. Kita bikin teh dulu ya, nyeduh-nyeduh minuman hangat dulu, enak ini kayaknya. Nah, ini nyeduh-nyeduh dulu enak nih. Ini ada teh celup, kopi hitam, kopi susu. Itu aja sih. Teh celup, kopi hitam, dan kopi susu. Ini bikin teh aja, ini enak nih. Sudah nyeduh teh, tapi bentar mau minum. Ini bisnya masih bergerak-gerak. Biasa manuver, karena bis belakangnya berangkat duluan. Jadi kita masih harus manuver dulu. Letah. Damai sekali naik bis ini. Damai sekali naik bis ini.
cuaca hujan, naik bis senyaman ini, terus AC-nya adem, minum teh panas. Wah, enak tenan lur. Nikmat mana yang kau dustakan? 300.000 300.000 bro. Wah, guys, ini asli. Daripada sleeper bus, tak sarankan naik ini aja wis. Bener. Sleeper bus itu kan cuman menang yang kabin-kabin private gitu ya, karena kayak gitu ya. Tapi ini wis no debat. Yang kayak gini nih menurutku sempurna. Wah, enak banget. Wah, enak banget. Pukul 18:48 menit. Ini kita bisa bilang on time banget ya, karena jadwalnya 18.50. Kita mulai bergerak meninggalkan Pool PO Sinar Jaya di Cibitung. Ya, mungkin kalau kalian belum tahu, sebagian besar bis Sinar Jaya dari arah Jakarta ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pasti mampir ke Pool Cibitung, ya kan. Jadi ada yang mampir, ada yang enggak sih, tapi kayaknya sebagian besar mampir deh. Nah, ini makanya Pool Cibitung itu kelihatan ramai banget, apalagi di jam-jam tertentu saat banyak banget keberangkatan ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalan tol Jakarta Cikampek ini menurut penilaian pribadiku ya, ini membosankan, bosenin. Soalnya jalannya lebar, ada berapa lajur tuh? 3 atau 4 gitu kan untuk satu arah. Belum lagi banyak truk, terus rame banget, nggak bisa jalan kenceng. Jadi di sini ya dapat kecepatan 80 juga udah bagus gitu loh. Seringnya kurang, apalagi kalau di depan banyak transformer. Tapi yo aku mau coba tidur
belum bisa ki, masih jam segini. Ya wis lah, kita coba untuk menikmati view ke depan juga ya. Walaupun ya view ke depan nggak lega-lega amat, ada sekat, terus kacanya juga kebelah dua karena double glass. Tapi aku coba menyajikan point of view dari penumpang di kursi nomor 1. Semoga bisa dinikmati. Selepas gerbang tol Cikampek Utama, ini sekarang persimpangan jalan yang menuju ke gerbang tol Cikampek, exit tol Cikampek, dan kita lurus bablas terus. Kita resmi memasuki ruas tol Cipali. Nah, ini ruas tol Cipali yang pertama dibuka kalau nggak salah sekitar 2015 ya, kalau nggak salah. Waktu itu pertama kali lewat sini aku naik BJU. Wih, masih Golden Dragon waktu itu. Ngangeni tenan.
Beberapa jam melaju, beberapa saat melaju di tol Cipali, kita sekarang menuju keluar tol. Kita akan keluar di gerbang tol Cikedung, Kabupaten Indramayu, untuk menuju ke rumah makan Taman Selera Cikamurang. Rumah makan Taman Selera ini adalah rumah makan milik Sinar Jaya Group ya. Jadi banyak banget nanti bis Sinar Jaya yang istirahat di sana. Walaupun ada juga bis-bis dari PO-PO yang lain yang juga istirahat di rumah makan Taman Selera. Nah, di Taman Selera nanti untuk penumpang kelas super eksekutif ini kita bakal dapat 1 kali servis makan malam. Jadi memang kita nggak dapat snack, cuma dapat air mineral, tapi kita juga dapat makan malam. Itu sudah termasuk dalam harga 300.000 itu ya, harga tiket yang 300.000. Setelah dari gerbang tol Cikedung ini kita memasuki ruas jalan yang dari Subang ke arah mana ini ya tembusnya, Kadipaten atau mana. Pokoknya waktu dulu masih belum ada tol Cipali, terus jalur Pantura macet parah, itu bis-bis malam pasti pada lewat sini. Jalan kecil di tengah hutan, waktu itu nggak ada sinyal, tapi untuk beberapa kali kesempatan rame dengan bis malam yang lewat jalur alternatif ini. Nah, ini kita kayaknya video part 1 sampai di sini dulu ya. Nanti bakal ada video part 2-nya. Video part 1 kita akhiri di sini dulu saat kita memasuki rumah makan Taman Selera Cikamurang. Untuk wujudnya, makan malamnya seperti apa, nanti kita lanjut di video part kedua. Dan video part 2 nanti kita bakal finish di Jogja dengan ya kita bisa bilang tontonan yang tradisional banget lah, tontonan wayang kulit. Lu kok iso? Wis nanti nikmati aja, part keduanya nggak kalah seru pokoknya.